Saudara, polisi telah menetapkan 3 tersangka penganiayaan yang mengakibatkan kematian seorang anggota bidang profesi dan pengamanan kepolisian daerah Nusa Tenggara Barat, Brigadir Nur Hadi. Ironisnya, 2 di antara tersangka merupakan atasannya yang saat ini sudah dipecat. Tetapi hingga kini, saudara, motif dari pembunuhan Brigadir Nur Hadi masih misteri. Dari keterangan polisi kala itu pada 16 April 2025, Brigadir Nur Hadi ikut bersama atasannya Kompol YG dan Ibda HC yang menggelar pesta di salah satu villa di Gili Trawangan, Lombok Utara. Belum diketahui pasti apa tujuan mereka di Gili Trawangan dan menyewa villa yang cukup mahal. Kedua atasan Brigadir Nur Hadi juga mendatangkan 2 perempuan asal Jambi, yakni P dan M. Kemudian salah seorang dari mereka memberikan sesuatu yang disebut polisi sebagai barang ilegal untuk diminum korban. Menurut penyidik, selama pesta di kolam villa, aktivitas kelima orang tak terekam kamera pengawas dan hanya ada CCTV di pintu masuk. Pada 16 April 2025, menurut kedua atasannya, Nur Hadi berenang pukul 16.40 WITA dan kemudian ditemukan berada di dasar kolam pukul 17.00 WITA. Alasan korban mengaku mengangkat korban ke pinggir kolam. Pihak villa pun membantu menghubungi klinik Warna Medika pukul 21.20 WITA di mana tim medis tiba 4 menit kemudian dan langsung memberikan pertolongan pada korban. Namun pasien tidak ada respons yang kemudian dibawa ke klinik menggunakan Cidomo atau alat transportasi di Gili Trawangan. Nur Hadi pun dinyatakan meninggal pukul 22.14 WITA. Malam sekitar dapat telepon sekitar jam 9-an. Kemudian kalau nggak salah sekitar jam 10-an lah, kurang lebih jam 10-an dibawa ke sini seperti itu ya. Jam 10 pagi ya? 10 malam. 10 malam. 10 malam ya. Kondisinya memang sudah masih tertolong atau gimana? Kondisi sih diketemukan memang sudah mengapung seperti itu kalau dari informasi rekan sejawat ya. Setelah itu dibawa ke sini memang saya cek sudah meninggal. Kematian Nur Hadi pada 16 April 2025 menyisakan misteri, saudara, karena sejumlah luka di tubuhnya. Padahal korban dilaporkan ditemukan di dasar kolam di sebuah villa privat di Gili Trawangan. Menilai kematian Brigadir Nur Hadi tidak wajar, keluarga menuntut keadilan dan meminta polisi membongkar makam atau ekshumasi. Aparat kepolisian Polda NTB akhirnya melakukan ekshumasi atau membongkar makam Brigadir Nur Hadi. Tim Bidokes Mabes Polri dan Rumah Sakit Bayangkara Polda NTB membongkar dan mengotopsi jenazah Brigadir Nur Hadi di tempat pemakaman umum Desa Sembung, Kecamatan Narmada, Lombok Barat. Upaya itu dilakukan polisi untuk memastikan penyebab kematian Nur Hadi yang dinilai tidak wajar oleh keluarga. Hasil otopsi menunjukkan Nur Hadi mengalami patah tulang lidah dan leher karena cekikan. Selain itu terdapat juga luka-luka pada wajah hingga kaki dan diduga tewas karena ditenggelamkan dalam kolam. Penganiayaan terhadap Brigadir Nur Hadi tergolong sadis, saudara, karena diduga ditenggelamkan dalam kondisi masih hidup. Yang bisa saya simpulkan adalah bahwa pada saat terjadi kekerasan di daerah leher yang bersangkutan masih hidup. Faktanya adalah ada resapan darah di sekitar fraktur. Kemudian yang bersangkutan ada di air dan itulah yang kemudian mengakhiri hidupnya, yaitu adanya inspirasi air ke dalam saluran nafasnya yang kemudian bisa mengalir sampai diaturnya sampai ke sumsum tulang, otak, ginjal, dan seterusnya.
Dari hasil penyelidikan, polisi menetapkan 3 tersangka dalam kasus tewasnya Brigadir Nur Hadi. 2 diantaranya adalah perwira Polda NTB atasan Nur Hadi, yakni Kompol YG dan Ibda HC. Sementara 1 tersangka lainnya adalah perempuan inisial M. Tetapi tersangka belum mengakui adanya penganiayaan yang berujung tewasnya Brigadir Nur Hadi. Namun penyidik di Treskrimum Polda NTB mendatangkan ahli poligraf dari Laboratorium Forensik Polda Bali untuk mengecek kebohongan dari tersangka menggunakan lie detector. Dari hasil poligraf, saudara, tersangka berbohong. 2 perwira Polri itu pun mendapat PTDH atau pemberhentian tidak dengan hormat. Ada pengakuan, kami datangkan, sini saya sampaikan, datangkanlah Lapor Bali untuk kita cek kebohongan melalui lie detector. Tersangkanya yang pertama mungkin sudah tahu, anggota Polri, yaitu Kompol Yogi YPM ya, YPM. Yang kedua Ibda GH, yang ketiga M. M ini adalah rekan wanitanya dari YM pada saat itu yang menemani, rekan yang menemani di lokasi. Walaupun sudah menetapkan 3 tersangka, publik masih dibuat geleng-geleng kepala tak habis pikir karena Kompol Y dan Ibda HC tidak ditahan saat penetapan tersangka. Polda NTB mengungkap alasan tak menahan Kompol Y dan Ibda HC sejak mereka ditetapkan sebagai tersangka Juni lalu. Menurut polisi, penyidik tidak menahan kedua tersangka itu karena meyakini mereka tidak mengulangi perbuatan ataupun menghilangkan barang bukti dan tidak mengintervensi para saksi. Yang pertama, yang penting dia kooperatif, ya kan, membantu terkait apabila itu dipanggil, tetap hadir, ya kan. Tidak, kita tahu saksi saat ini juga tidak ada yang diintervensi. Nah, itu menjadi acuan kita, ya. Ya, kita profesional dan kita lakukan ini memang secara hati-hati. Karena itu tadi tahu bahwa yang kita hadapi bukan masyarakat, tapi adalah penyidik yang mana di mana mantan kasat narkoba, kasat reskrim yang memang sudah paham terkait dengan penyidikan, makanya kita tidak terlalu buru-buru. Penyidikan pun terus bergulir, saudara. Hasilnya 2 mantan perwira Polri itu pun ditahan setelah diperiksa sebagai tersangka. Sebelumnya banyak sorotan karena kedua tersangka tidak ditahan meski sudah menjadi tersangka dan dipecat setelah menjalani sidang etik. Sementara M, perempuan yang merupakan kawan dekat Kompol Y, langsung ditahan begitu menjadi tersangka. Udah ruang di atas, Pak, di kamar nomor 4 dan 5 di lantai 2. Oke, berapa orang Pak yang ditahan nanti? Sementara 2, karena tersangkanya kan cuma 3, tapi 3 sudah kita akan penahanan kan? Ya. Yang kita tahan hari ini adalah 2. Inisialnya Pak? Inisialnya Y dan A. Kalau tersangka yang duluan yang inisial M itu Sudah ada juga di dalam. di lantai berapa? Lantai 1, kan perempuan Pak, nggak bisa digabungin. Kasus kematian Brigadir Nur Hadi yang penuh kejanggalan di sebuah villa di Pulau Gili, Terawangan, 16 April 2025 berbuntut pada digelarnya sidang etik terhadap Kompol Y dan Ibda HC yang dilangsungkan 27 Mei. Hingga keduanya dinyatakan bersalah melanggar kode etik kepolisian yang menyebabkan kematian anak buahnya Brigadir Nur Hadi. Kapolda NTB Irjen Hadi Gunawan juga berjanji akan transparan dalam menangani kasus kematian Nur Hadi. Kejanggalan kematian Brigadir Nur Hadi masih belum terungkap. Keluarga kecewa dan menilai polisi bekerja lambat. Mereka menginginkan pelaku pembunuhan dihukum berat dan polisi transparan dalam menangani kasus. Di mata keluarga Nur Hadi yang sudah menjadi yatim piatu sejak usia 5 tahun adalah sosok yang baik dan pekerja keras. Untuk pihak polisi maunya saya ya pribadi untuk transparan gitu loh. Kayak ini kemarin ada beritanya kan sudah ditangkap yang oknum yang 2, polisi yang 2 ini kan. Tapi kayaknya cuman itu omong-omong aja gitu loh. Nggak ada beritanya bahwa dia itu pakai baju tahanan. Kayak cuman di foto aja.
Saudara, ketiga tersangka sudah ditahan. Hasil otopsi juga sudah ada. Begitu pula dengan tersangka yang terbukti tidak jujur saat keterangan awal soal kematian Brigadir Nur Hadi. Yang masih menjadi misteri, saudara, adalah apa yang menjadi motif pembunuhan. Tetapi publik masih bertanya-tanya, mengapa penyidik belum merilis para tersangka dengan baju tahanan dan apa peran tersangka perempuan warga sipil yang berinisial M.